Ada Mas Howo di mana nih Mas Howo? Selamat malam. Selamat malam Mas. Oke, Mas Howo di mana sekarang? Saya masih di rumah Mas, sedang di rumah. Iya, maksud aku rumahnya di daerah Api Abadi Merapen. Oh, di Merapen. Ya, oke. Lokasi kejadian juga di daerah situ ya dulu ya? Iya Mas, ya. Yang jalan arah Gubuk itu. Oke, boleh dimulai Mas ceritanya Mas. Ya Mas, selamat malam Mas. Selamat malam Emeldia. Itu waktu itu saya masih ingat sekitar tahun 2001. Saya itu kelas 1 SMP waktu itu Mas. Nah waktu itu saya diajak sopir bapak saya itu kan punya kebun di sampingnya Sungai Tungtang itu. Nah waktu itu saya diajak, saya ikut bersama teman saya satunya. Nah waktu itu terus saya mengikutinya sampai di perkebunannya itu sudah naik tanggul sama sungai itu kira-kira jaraknya masih ada 400 meteran Mas. Sungai sama tanggul itu, lihat di bawah tanggul itu orang desa sini kan ditanamin itu palawija, ada jagung, kadang kedelai. Tapi di sampingnya sungai-sungai itu ada pohon-pohon banyak Mas, pohon turi, terus pohon nangka dan sebagainya itu Mas. Ya itu waktu itu terus sumber saya sudah naik itu di pohon mangga, mengambil mangga-mangga, metik mangga itu. Teman saya di bawah sama saya. Dan terus habis itu kan mendung kan sangat gelap sekali tuh Mas. Waktu itu terus ada burung-burung banyak Mas. Burung-burung, ada burung bentet, ketilang dan lain-lainnya. Kira-kira ya 300 meter itu ada pohon nangka seingat saya Mas. Di situ burung itu banyak sekali. Nah terus saya menghampirinya itu Mas. Nah terus habis itu sudah sampai di bawahnya pohon itu Mas. Itu waktu itu pas adzan asar Mas, ingat saya Mas. Itu adzan asar kan ada suaranya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah waktu itu saya mendengar ada wanita nangis Mas. Anakku di. Nah waktu adzan itu jeda, wanita itu tertawa-tawa Mas. La. Ya saya cari-cari suaranya Mas. Saya kan penasaran itu Mas. Ya saya cari-cari suaranya itu kok gak dapet. Ya, terus saya dengerin lagi adzan lagi Allahu Akbar gitu toh. Itu nangis lagi anakku di. Kayak sedih sekali tuh Mas. Terus adanya dia ya tertawa lagi la gitu Mas. Nah saya dengerin itu gak taunya suara itu sekitar pohon Mas. Telinga saya sampai ke pohon itu seperti di dalam pohon itu Mas. Waktu itu saya terus ketakutan lari sampai jatuh bangun itu Mas. Terus saya menghampiri yang itu namanya sopir saya yang memetik mangga itu Mas. Terus orangnya turun, kenapa kamu kok nangis kan bilang gitu toh. Nah, terus saya bilang tadi saya di situ dengar suara wanita nangis. Nah, dia bilang begini, ya waktu dulu itu memang di situ ada orang katanya meninggal hamil. Tapi orang gila terus akhirnya dimakamkan di bawah pohon itu. Terus bilang gitu Mas. Dan terus saya diajak duduk. Habis itu kira-kira ya ada 1 jaman saya diajak pulang, ayo pulang gitu. Terus saya mau pulang itu Mas. Kira-kira ya 400 meter kan sudah mau naik tanggul itu Mas. Nah di situ saya tuh melihat Mas dengan kepala saya sendiri itu ada keranda orang yang meninggal, yang diangkat orang meninggal itu Mas. Itu diangkat 4 orang, di belakangnya ada kira-kira 7 orang itu Mas. Orangnya itu tanpa kepala semua itu Mas. Dan waktu itu saya nangis lagi Mas. Dan habis itu terus saya di dekat sopir saya terus disuruh duduk. Terus habis itu tuh Mas kira-kira ya sudah kelewat gitu toh, terus keranda itu hilang. Nah terus katanya sopir saya toh kalau itu sudah biasa kayak gitu. Kalau orang asing apa orang yang baru sering biasanya memang kayak gitu. Terus itu kalau nanti kok
ada keranda itu lewat di terjang apa langsung naik tanggul itu katanya nanti ada aja ya entah kecelakaan ada apa katanya gitu kan, nunggu dulu sampai itu benar-benar hilang gitu Mas. Begitulah ceritanya Mas, kurang lebihnya. Itu waktu itu umur berapa Mas? Itu saya SMP kelas 1, berarti ya umur 13 tahun ya. Mas Febri silahkan. Ini berarti ada yang pertama suara orang nangis ya. Kemudian yang kedua adalah penampakan orang membawa keranda tadi ya. Betul ya Mas Febri? Ya, selamat malam Mas Hawa ya. Ya, selamat malam Mas Febri. Ini kalau yang saya rasakan ya Mas ya, di lokasi tersebut memang cukup banyak ya sosok-sosok gaibnya yang menempati lokasi tersebut gitu Mas. Iya Mas. Ya, jadi yang saya tangkap tentang sosok perempuan itu tadi ya Mas ya, itu memang yang saya tangkap itu memang ada apa ya, ada yang pernah meninggal di situ gitu Mas. Ya entah itu orang gila atau enggak saya kurang paham gitu ya Mas ya. Tapi yang saya lihat memang ada pernah ada orang yang meninggal di sekitaran situ gitu Mas. Yang saya lihat seperti itu, dan apa ya, kayak korinnya ya yang tertinggal di situ, korinnya gitu Mas, masih ada di situ gitu. Ujung korinnya katanya itu Mas. Dan sebenarnya kalau di tempat itu ya, di lokasi sekitaran situ ya Mas ya, mendengar atau melihat sosok-sosok seperti itu atau mendengar suara-suara yang janggal itu sebenarnya kalau menurut saya wajar di lokasi area situ ya Mas ya. Iya. Sebenarnya wajar karena yang saya tangkap pun sosok yang menempati situ ya lumayan banyak gitu Mas. Dan mereka itu benar-benar nyata Mas. Saya rasakan benar nyata, padahal itu masih sore itu, tapi cuma mendungnya sangat petang sekalian gitu tuh Mas. Dan yang saya rasakan pun sosok-sosok yang menempati di sekitaran situ memang sering kali kayak melakukan interaksi dengan manusia gitu Mas. Ya entah itu interaksinya hanya sebatas suara atau bahkan sampai ke penampakan pun itu ada gitu Mas. Iya. Itu. Dan kalau yang sempat dilihat kejadian yang kedua ini ya Mas ya. Iya. Kalau sekarang ya Mas ya, kalau sekarang saya juga nggak lihat sosok itu berada di situ. Kejadian yang kedua ini ya Mas ya. Iya, yang keranda itu Mas ya. Tetapi pada waktu itu, pada di mas di usia itu ya Mas ya, Masnya di usia itu yang saya tangkap itu sosok ini memang ada gitu loh Mas. Kalau sekarang saya kurang tahu ya, entah itu masih ada atau enggak gitu ya. Dan memang beberapa sosok seperti ini memang ada di beberapa tempat gitu ya Mas ya. Dan mitosnya memang seperti itu tadi, kalau kita langgar atau memang kita nekat terobos itu pasti ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Mitosnya memang seperti itu gitu Mas. Ya, itu habis kejadian itu Mas, saya itu sakit 3 hari kalau nggak salah, badan panas tuh akhirnya
kalau orang Jawa bilang disawangin itu toh, Ya, diambilkan tanah di bawahnya situ. Terus ya alhamdulillah terus sembuh gitu, terus adem gitu. Ya. Apa ya kalau yang saya tangkap itu jadi pada waktu itu energi yang ditangkap oleh badannya Mas ini sangat besar sekali sehingga badannya ini ngedrop gitu loh Mas. Iya. Gitu. Karena yang saya tangkap sosok yang membawa atau yang mengikuti ya sosok yang iring-iringan ini tadi ya Mas ya. Ini memiliki energi yang cukup besar semua gitu kalau yang saya tangkap. Dan diterima sama badannya Mas ini kayak badan ini belum siap menerima energi yang sebesar ini gitu loh Mas. Iya. Itu pertama kali itu melihat dan kejadian mistis yang saya rasakan yang pertama kali itu Mas. Itu kalau yang saya tangkap seperti itu. Memang sudah dari dulu sosok yang iring-iringan ini tadi ya Mas ya, itu ada di situ. Tapi kalau sekarang ini saya kurang paham ya, kurang tahu sosok ini masih ada atau enggaknya gitu loh Mas. Ini. Itu kalau yang tempatnya itu sampai sekarang pun masih utuh kayak gitu Mas. Itu kan tanahnya kan ikut tanah pengairan masalahnya. Enggak tanah tanggul. Itu ya Mas kalau yang saya tangkap seperti itu. Dan apalagi lokasinya di pinggiran sungai seperti itu adalah salah satu tempat yang mereka sukai gitu. Baik. Cukup ya? Ya, Mas. Ya Mas. Howo ya tadi ya. Terima kasih sudah bergabung untuk malam hari ini. Selamat malam.